masa di mana sudah tidak ada lagi generasi berikut. Kita generasi yang tersisa. Bagaimana kita bawa generasi tersisa ini bisa bermanfaat? Mereka tidak punya modal. Jadi kakak yang biasa belikan mereka benang dan yang lain baru kasih mereka rajut. Dalam kita setiap orang itu Tuhan taruh sesuatu yang luar biasa. Jadi saya bilang teman-teman, adik-adik, bapak ibu yang lagi mau mulai usaha, bangkit anak muda Papua, kok bisa? Kok tak kosong? Saatnya program acara Manimna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Selamat pagi teman Pro 2, teman Manimna di mana saja berada. Senang sekali saya Kakak Frankie Wohel kita boleh berada dalam program Manimna Show bercerita di sini. Di samping kiri saya sudah bersama-sama dengan pemilik dan juga beliau adalah pengrajin yaitu Kakak Francisca Kayame, pemilik butik dan pengrajin sanggar generasi akhir zaman Gas Rajut di Merauke, Papua Selatan. Selamat pagi, selamat datang di studio podcast Kakak Cika, apa kabar nih? Ya puji Tuhan, baik sekali. Cantik sekali Terima Kakak kasih, Cika. aku. Luar biasa ini menggunakan produk hasil kerajinannya sendiri dari orang Merauke bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung pukul ujung. Teman Pro 2 ini yang digunakan oleh Kak Cika di studio podcast Manimna saat ini di program kita adalah hasil rajutan dari Kak Cika. Topi, anting-anting, kalung, ya visualnya ada ya, kalung, kemudian rok, bahkan sepatu. Wih, luar biasa. Kak Cika, kita punya obrolan yaitu segudang cerita dan karya generasi akhir zaman Gas Rajut. Nah, sebelum kita ngobrol seperti apa karya UMKM dari Kak Cika ini, saya penasaran dulu Kak, kenapa nama sanggarnya ini generasi akhir zaman atau kita singkat GAS? Iya, adik Frankie, jadi jangan takut dengan kata generasi akhir zaman ini. Benar. Ya, nama ini saya dan suami ambil dalam Alkitab yang mana kita sekarang ada di masa 42. Masa 42 itu masa di mana sudah tidak ada lagi generasi berikut. Kita generasi yang tersisa. Bagaimana kita bawa generasi tersisa ini bisa bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, bahkan sampai kepada bangsa dan negara. Baik, baik. Termasuk membuat anak-anak Papua kita semakin berkualitas dengan karya melalui sanggar yang siap. Namanya GAS ini sendiri ya. Yes. Baik, jadi sanggar generasi akhir zaman. Akhirnya tercetuslah nama ini. Sejak kapan Kak nama atau sanggar ini berdiri? Jadi sanggar ini berdiri pada tahun 2009, yaitu pada tanggal dan bulan 7 Januari. 7 Januari 2009 dan sekarang sudah menjelang 16 tahun. Kami sudah melakukan ulang tahun yang ke-15 sudah besok bulan Januari yang ke-16 tahun. Luar biasa ya, 2009 pasti 2009 awal dibuatnya atau diberdirikannya sanggar ini belum seperti saat ini ya. Sangat penuh perjuangan. Apa motivasinya sampai akhirnya berkenan untuk membuat sanggar yang memiliki banyak cerita dan tantangan suka duka? Merintis itu kan sesuatu yang sulit ya. Ya, jadi kalau ketika kita ingin membuat sesuatu kan kita pasti punya tujuannya, adik. Dalam tujuan itu kita harus punya target, fokus, dan serius. Kalau kita tidak punya target, fokus, serius, tidak sampai sini. Jadi motivasi saya dan suami mendirikan sanggar ini biar anak-anak Papua yang mungkin belum tersentuh bisa disentuh. Karena dalam mereka itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh. Berarti sanggar saat dulu 2009 awal berdiri itu seperti apa keadaannya? Waktu kami berdiri itu sebenarnya sebelumnya itu saya dengan suami ini termotivasi dari salah satu video di Metro kami sempat nonton itu. Ada suami istri yang jangkau orang-orang gila di Jakarta. Dan kami melihat anak-anak di Papua ini banyak yang di jalan-jalan. Akhirnya saya dengan suami motivasi dari situ untuk rangkul mereka. Dan penuh perjuangan selama 6 tahun lebih, barang kami setiap hari hilang terus. Berarti di saat dulu 2009 awal berdiri ini, sanggar ini berdiri dengan merangkul anak-anak kita yang ada di pinggir jalan dan orang tuanya sering meninggalkan mereka. Jadi kami buat vokal group, kami isi lagu-lagu di setiap gereja, kami diundang. Jadi karya pertama dari GAS ini vokal group. Dan suami saya kebetulan beliau PNS, jadi beliau kredit
dan beli alat-alat musik untuk anak-anak muda ini. Segitu amat? Iya, kredit. Luar biasa ya. Itu 2009 dan vokal grup, namanya vokal grup apa? Gas. Gas. Iya. Nyanyinya dulu di gereja. Iya, di gereja. Di beberapa gereja kami sering diundang, dan setiap kali kami diundang di gereja itu pemuda-pemudanya tertarik. Jadi mereka mau bergabung sampai sekarang. Jadi awal cikal bakal berdirinya Sanggar Gas ini dimulai dari dibuat adanya vokal grup begitu ya. Vokal grup. Kenapa harus vokal grup? Apa Kak Cika memang suka nyanyi? Iya, nyanyi, biar suaranya jelek tapi suka nyanyi. Oh begitu ya. Iya. Kenapa kepikirannya vokal grup, tidak yang lain gitu? Tidak yang lain. Vokal grup dan musik. Yang penting adik-adik ini dibina dulu ya. Adik-adik ini mereka tertarik di musik. Anak-anak Papua tuh kebanyakan sukanya musik. Jadi kalau kita mau rangkul mereka, ya ikuti mereka. Baik, musik. baik. Oke, berarti awalnya dulu Sanggar ini berdiri, dibentuklah sebuah vokal grup Gas. Siap. Setelah vokal grup, apa lagi yang dilengkapi sampai akhirnya punya kerajinan yang begini banyak? Ya, jadi kayaknya punya anak-anak ini ternyata adik selain vokal grup, mereka saya dengan suami lihat mereka punya olahraga. Jadi kami daftar beberapa event-event macam sepak bola, futsal, kami ikut situ. Ternyata banyak anak-anak yang punya kemampuan. Basket, dari anak-anak ini pernah 2016 atau 17 itu pemain terbaik basket se-Papua. Waktu itu, dan itu binaan dari Sanggar Gas. Gas. Iya. Terus ada juga kiper yang dipanggil langsung dari Jaya Persipura, kiper urutan kedua atau ketiga di Persipura. Anak-anak ini. Yang mereka mengawalinya tuh dari usia dini di Gas. Iya. Terus saya dulunya suka buat noken-noken untuk anak-anak saya ini untuk pakai ke sekolah. Jadi dari situ, wah ternyata luar biasa, saya bisa buat noken dan banyak yang sudah ikut sampai sekarang ini. Kumpul sama anak-anak itu Senin, Rabu, Jumat deh. Iya, Senin, Rabu, Jumat kami kumpul. Senin itu kami karunia bakat talenta, kami namakan, namanya 7 kaki Dian. Kalau hari Rabu kami meja roti, yaitu kami pelajaran pendalaman Alkitab. Oh, jadi ada binaan untuk adik-adik ini ya? Iya, setiap minggu. Dari segi kerohaniannya, ada berapa adik-adik yang sudah masuk dalam Sanggar Gas ini? Kalau mau dibilang dari 2009 itu mungkin 1000 lebih. 1000 lebih? Iya, belum tidak termasuk istri, suami, dan anak-anak, itu yang dibina saja. Kalau sekarang yang dibina yang paling sering dijumpai sekitar berapa? Ya, karena kami di Merauke ini ada cabang di Dahuda, Nasem, jadi sekitar 100 lebih ada. 100 lebih, ya. Itu yang aktif. Kalau yang ada apa, mereka mau kunjungi atau apa itu bisa sampai 300-an, 300 lebih. 300 lebih. Iya, kalau 100 lebih ini yang aktif. Yang Senin, Rabu, Jumat pasti mereka ada. Kalau hari Senin itu kita karunia bakat talenta seperti adik merajut, sol sepatu, nyanyi, musik. Iya. Sampai bisa bertahan dari 2009 sampai dengan saat ini. Dari mana? Swadaya atau ada dukungan-dukungan dari relasi-relasi? Ya, jadi dana selama dari 2009 sampai sekarang itu dari hasil rajutan, terus sama hasil ya dari gaji suami saya. Karena aku bilang PNSF, apalagi tadi kan sempat bilang kredit ya? Iya. Gitu ya. Sempat kredit, sampai kreditnya masih sampai sekarang masih pemotongan. Tapi itu menjadi saluran rezeki berkat buat Anda. Sangat luar biasa. Akhirnya usaha pun juga kalau kita lihat ada bertumbuh ya. Iya. Seperti itu. Baik. Generasi akhir zaman. Ini kan kayak tadi Kak Cika bilang melibatkan basket, olahraga, futsal, iya, kemudian juga beberapa pengrajin yang ada. Ini yang melatihnya dari mana? Apa memang Kak Cika atau ada teman-teman Kak Cika relasi yang dilibatkan sebagai pelatih untuk adik-adik yang dibina di Sanggar ini? Pelatihnya mereka sendiri. Oh. Jadi mereka sendiri, ada yang jadi adik kita punya setiap hari Rabu kan punya kelas kids berakar bertumbuh berbuah. Jadi adik-adik yang sudah lewati tahap 1 sampai tahap 4 sampai bertumbuh berbuah, itu mereka jadi pembina. Nah, pembina ini, jadi pembina di Sanggar kami ini tidak segampang jadi pengajar atau pembina, harus lewati 4 tahap, dan dari 2009 sampai sekarang yang jadi pembina itu cuma ada 12 orang. 12 orang ya. Iya.
Baik. yang sudah jadi pemimpin, yang bisa menggantikan saya sama suami. Ya artinya untuk membantu untuk Iya. jalannya operasi Iya. ini ya. Berarti ini benar-benar mandiri ya. Sangat mandiri. Luar biasa, ini sangat inspiratif sekali ya teman Manemna dan juga teman Pro2 bahwa Kak Cika merintis dari 2009 dan sekarang 16 tahun masih bertahan dan mengawalinya hanya dengan bermodal kredit begitu ya. Iya. Iya, tetapi kredit yang bermanfaat ya, Ya, bukan puji asal-asal Tuhan. kredit yang tidak kembali asas manfaatnya, baik manfaat dari tujuan dari kredit itu ataupun juga hasilnya apa gitu. Kayak ini kan kita udah bisa melihat ada sebuah hasil, bisa melahirkan anak-anak Papua yang berkualitas, tetapi juga bisa melahirkan sebuah hasil produk yang bermanfaat, yang bisa dibeli, yang bisa dimiliki oleh banyak orang. Teman Pro2 ini saya sudah berdiri ya, setelah tadi saya sama Kak Cika duduk, kita merapat ke sebuah produk yang dibuat oleh Kak Cika. Kak Cika ini mungkin bisa menjelaskan nih produk apa saja nih Kak Cika nih yang sedang kita lihat bersama. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di YouTube RRI Merauke ya, teman Pro2, teman Manemna. Ada topi, ada shawl, ada baju. Ini butuh waktu dibuat berapa banyak ini? Berapa lama? Iya. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini topi ini terbuat dari benang ya, benang, dan kenapa harus dia melengkung begini, kita pakai ada seperti selang begitu. Dan ini terpisah deh, ini sendiri ya. Oops, ya. Ini sendiri. Baik. Untuk menutupi ini. Kadang ada orang yang maunya pakai ini, bentuk bajunya ini kebaya ya. Kebaya. Iya, dia kebaya. Jadi bisa untuk pesta-pesta. Baik. Untuk pesta. Jadi saya gabungkan antara biji-bijian ini, kadang kalau kita cuci kan agak susah. Betul. Makanya saya pisahkan. Pisahkan. Jadi saya mau kombinasikan dari Baik. hasil alam ke seperti rajutan begini. ya. Iya. Jadi Baik. ini bisa dilepas juga. Jadi tergantung ya, yang mau pakai ini Iya, boleh, iya. nutup leher boleh, yang mau Langsung terbuka juga boleh. Tidak apa-apa. Oke. Iya. Ini baju dress. Fashion is choice, gaya Iya. pilihan. Tapi saya suka nih ada shell juga ya. Iya, ini Shell. shellnya. Baik. Ini shellnya. Baik, luar biasa. Iya. Ini kalau buat kayak gini butuh waktu berapa lama? Mungkin kayak topinya atau Kalau bajunya ini saya buat 1 minggu. 1 minggu. Iya, 1 minggu. Yang buat siapa saja nih Kak Cika? Jadi saya sebelumnya kan saya perajut kria ya, noken-noken deh. Sebelumnya saya kria noken-noken. Terus saya ikut Aki kemarin fashion. Jadi saya termotivasi, oh saya buat ini saja baju-baju. Akhirnya saya buat anak-anak saya, mereka yang buat tas-tas, saya fokus di bagian baju-baju. Jadi ini 5 hari. Ini 5 hari, kalau ini 1 jam. 1 jam atau 40 menit aja. Ini 1 jam? Iya, tidak sampai 1 jam juga. Jadi ini 5 hari, ini 1 jam? Iya, kalau yang bajunya ini 5 hari. 5 hari, baik. Iya. Terus kalau ininya ini bisa ya 40 menit gitu bisa. Kalau topinya ini 1 jam lah. 1 jam. Pokoknya terada yang ganggu berarti semua beres ya? Semua beres. Baik. Ini juga sepatu luar biasa ya? Iya, Ini sepatu juga. menggunakan sepatu apa? Ada bisa saya pakai 2, jadi ada juga sepatu karet yang di pasar tergantung apa permintaan. Atau saya kosong langsung saya jahit sendiri. Pesan solnya di Jawa. Baik, luar biasa ya. Jadi memang fashionnya totalitas sekali ya. Kalau saya juga lihat kayak Kak Cika sendiri menggunakan anting-anting. Iya, anting-anting besar. Anting-anting besar, fashion ya. Tapi sebenarnya kalau bicara fashion juga tuh butuh kepercayaan diri ya. Iya. Dari kepercayaan diri dia suka dengan gaya seperti ini. Dia juga akhirnya punya niat untuk membeli atau membuat produk seperti anting-anting berukuran besar ataupun juga topi seperti ini, ikat pinggang juga ya. Iya, ikat pinggang. Luar biasa. Baik, kita coba bergeser. Ini saya sambil pakai shell ya, izin ya Iya. Kak Cika. Kalau kita lihat di sini juga yang paling banyak disukai sama orang-orang ya, yaitu tas ya, produk tas ya. Iya. Ini kita lihat kalau tasnya ini model-modelnya konsepnya seperti apa saja nih, Warna Kak Cika? cendrawasih deh, saya fokus cendrawasih. Baik. Jadi warnanya cendrawasih, terus saya buat tas-tas santai, tas pesta, tas laptop, tas notebook, semua. Wes, baik. Nah kalau untuk range harganya sendiri Kak Cika, dari baju, kemudian atau topi, atau memang bisa dibeli satu set seperti itu? Bisa. Jadi ya biasanya mahalnya di baju. Jadi saya biasanya sistem ini deh, orang lunas baru diambil, bisa bayar 4 kali karena harganya mahal. Oh, Bayar nanti 4 kali bayar, bisa 2 bulan ya cicil. baik. Berarti kalau buat kayak begini nih butuh apa saja? Benang? Iya, benang, terus aksesoris lainnya seperti besi-besi begini, res, dalaman ini pakai dalaman, inner namanya. Baik, Inner tas. Ini untuk cowok. baik. Oh Iya. ini baju cowok? Iya, cowok. Ini kena berapa nih Bu? Kita langsung kayak mau belanja.
kena berapa nih Bu bajunya di Bu? Ya apa-apa. Baik, kena berapa kalau baju kayak gini? Kalau ini bajunya saja 2.500.000. 2.500.000. Iya. Seandainya kalaupun kita mau beli sesuai dengan ukuran bisa? Bisa. Nanti saya ukur badannya baru saya bikin. Karena kebetulan saya pernah ikut kursus menjahit. Kalau dari jenis benangnya, apa memang ini benang yang terpilih? Benangnya beda-beda, Dek. Ada benang poli, benang katung, benang rajut. Kalau ini saya pakai benang polycherry. Polycherry ini Iya. benang yang kuat ya? Iya, kuat. Baik, tidak melar juga, tidak mudah Iya. melar, kuat dan tahan lama. Dari Iya. warnanya juga terjaga ya? Iya. Baik, kalau tas seperti gini Kak Cika? Kalau tas Harganya? ini harganya mulai dari 150 sampai tas laptopnya ini 500. Oh, ada tas laptop juga ya? Iya, tas laptop. Asik, baik. Tapi kan karena ini pengrajin ya, Iya. maka bisa pesan sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan Boleh, selera. sesuai, iya. Tapi konsep warnanya memang Kak Cika mempertahankan warna cendrawasih. Iya, warna cendrawasih. Jadi mungkin kalau suatu saat kita lihat di jalan ada yang pakai topi atau pakai baju motif yang berbeda tapi dengan warna yang ada coklat, ada kuning, ada orange, ini kayaknya ini gas punya ciri Iya. khas gitu ya. Saya gabungkan sama rajutan rusa. Artinya kita cendrawasih dari Papua Selatan, Merauke, rusa. Baik, luar Iya. biasa. Tapi kayak begini Kak Cika, apakah sempat kepikiran untuk mengurusi hak izin atau hak kepemilikan kayak haki gitu? Sudah, semua sudah lengkap. Supaya tidak dicuri sudah ya? Iya. Ini lagi proses, kemarin kan saya tembus AKI. Oke, Iya, baik. jadi kami pameran tanggal 9 sampai 11 Agustus besok. Kemudian nanti Hak cipta dari ya? dari kementerian mereka mulai bikin kita punya hak cipta ya, mungkin 8 sampai 1 tahun lah baru kita keluar hak ciptanya. Baik, berarti kalau Kak Cika mulai beraktivitas acara tertentu akan menggunakan produk sendiri? Pasti. Pasti ya? Iya. Yes, baik. Dan saya sering pakai begini, banyak yang pesan. Ini jadi promo berjalan ya? Iya. Harus cari ambasador nih kayaknya. Iya. Aduh, oke baik. Iya. Nah, Kak Cika, ini kan yang dibawa sebagian nih. Ada berapa banyak, bisa dihitung-hitung tidak, produk yang ada di butik di Sanggar? Kalau baju cewek, cowok, dan anak-anak itu bisa sampai 120-an ada. 110-an ada ya? Iya, ada. Baik, jadi ratusan ya? Iya, ratusan. Total bisa ribuan ya? Iya, kalau tergantung bisa. Ini kan baru 4 bulan, Dek. Saya mulai merajut untuk khusus untuk fashion, untuk baju-bajuan. Baik, kalau untuk nilai jualnya sejauh ini gimana peminat? Apakah dari kalangan mana yang paling sering mencari apa? Yang paling banyak itu dari bagian utara. Bagian utara. Iya, Papua bagian utara banyak. Mereka hampir pesan. Bahkan ini pun sudah dipesan, Dek. Cuma saya kan mau ikut pameran. Jadi saya bilang sabar dulu, setelah pameran Agustus baru bisa dibeli. Oh. Sudah dipesan-pesan ini semua. Jadi semua barang yang dipajang di sini Sudah di dipesan. studio kita nih yang dibawa ke sini sudah dipesan. Sudah dipesan. Baik. Saya cuma bisa pegang-pegang saya. Iya, bisa pegang-pegang. Nanti tinggal kita pesan sendiri lagi. Tapi bisa pesan. Tapi kalau pesan itu butuh waktu berapa lama hingga pemesanan itu jadi? Tergantung, kalau pesanan banyak ya 1 bulan. 1 bulan. Iya, tapi saya buatnya 1 minggu sudah selesai. 1 minggu sudah selesai. Iya. Baik. Tenaga pengrajin selain Kak Cika ada siapa saja? Ada anak-anak saya, anak-anak binaan ini mereka sering bantu saya. Baik. Iya. Berarti Kak Cika juga memang memberikan pembinaan ya. Iya, siap. Nah kalau bicara tentang pembinaan nih Kak Cika, kita sambil duduk boleh ya? Iya. Baik, iya. Kalau bicara tentang pembinaan nih, ada tidak anak-anak UMKM, anak-anak lokal kita yang justru tertarik? Banyak dari anak-anak saya, mungkin ada sekitar 12 atau 18 mereka juga merajut. Baik, berarti Ya, itu khusus bagian rajut, saya belum yang bidang peternakan atau apa lain belum, Dek. baik, ini kita masih ngobrol rajut ya, karena memang Kak Cika ini owner dari butik rajut gas juga, karena memang kebetulan bisa dibawa ke sini adalah produk kerajinan ya. Iya. Baik. Melihat tentang antusias dari anak-anak lokal ya, yang dalam hal ini punya jiwa keterampilan yang besar, kecintaan dan ada, berarti Kak Cika melihat anak-anak kita seberapa hebat? Hebatnya sangat luar biasa, Adik. Jadi mereka punya apa ya untuk buat ini, mungkin mereka lebih menarik, lebih bagus dari saya. Cuma mereka tidak punya modal. Jadi kakak yang biasa belikan mereka benang dan yang lain baru kasih mereka rajut seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau berbicara tentang kualitas anak lokal kita hebat. Sangat hebat. Hanya terkendala di modal. Terkendala di modal. Baik, karena kalau ada modal ya kreativitas itu bisa semakin diasah ya Kak Cika ya. Siap, siap. Baik, luar biasa nih sialnya, saya pinjam dulu selama obrolan ya. Oke. Ini kena berapa nih kalau saya pakai rusak ini ya? Baik, tambah keren nih saya, nyaman.
Kak Cika, kalau berbicara tentang butik sudah ya, tapi yang membuat saya penasaran juga nih Kak Cika, bagaimana Kak Cika bisa melibatkan beberapa teman-teman lainnya untuk fokus ke peternak, kemudian juga yang lainnya. Itu seperti apa Kak Cika punya bentuk pembinaan kepada mereka-mereka? Karena kan kalau urus sanggar ini kan sudah melebar sekali, tidak hanya butik saja jadinya. Jadi ini anak-anak ini setelah saya dengan suami tampung mereka ini kami lihat mereka punya karunia bakat talenta yang Tuhan berikan sama mereka. Ada itu rajutan berapa orang, terus peternakan berapa orang, karena tidak semua anak-anak ini mau beternak. Baik. Jadi kami lihat, oh ini dia sukanya beternak, kami fokus mungkin cari babi, taruh mereka pelihara. Terus ada juga yang bagian sol sepatu kami belikan dia punya jarum-jarum apa semua. Jadi saya dengan suami tidak memaksakan mereka, kamu harus yang ini, harus yang tidak. Lihat dari ada yang bagian musik, cipta lagu, bikin beat-beat, fokus untuk laptop dan alat-alat musik seperti keyboard, apa segala macam kayak gitu. Berarti Kak Cika juga melihat dan membaca anak-anak kita ini hobinya atau jiwanya apa? Iya, gitu? seperti begitu. Kita lihat dari hobinya, bakatnya, karunianya, baru saya sama suami langsung, oh iya ini mereka perlu ini seperti itu. Oke, memang harus menempatkan diri sebagai orang tua juga ya. Iya. Nah, ya, mau tidak mau sebagai orang tua yang harus bisa memiliki kepekaan. Oh ternyata anak ini sukanya ini gitu. Iya. Kalau bisa memfasilitasi, kenapa tidak? Begitu ya. Seperti begitu. Baik. Nah, berbicara tentang tempat ini Kak Cika. Nah, untuk sanggar butiknya sendiri ini di mana? Kemudian kayak tadi peternak dan mungkin tempat mereka berlatih untuk berolahraga itu di mana itu Kak Cika? Pasti akan melibatkan beberapa pihak-pihak lain ya, atau seperti apa? Iya. Jadi tempat kami ini kebetulan dalam kota dan alamannya agak besar, luas. Jadi kami beternak babi di situ anak-anak ini. Terus kalau untuk olahraga futsal itu biasanya kami setiap hari Sabtu malam Minggu. Kami sewa-sewa tempat futsal. Mungkin mereka kenal saya juga dengan suami tempat-tempat penyewaan. Iya ya. Iya, kenal baik. Oke, baik. Jadi memang luar biasa. Tapi kalau sanggarnya sendiri nih, kalau orang mau datang langsung kemana nih? Tempat alamat kami itu di Jalan Pendidikan, pintu gerbang SMA 1, depannya itu ada kios merah kuning hijau, itu kami punya butik tempat penjualan. Kalau sanggarnya jalan masuk tanah, di samping butik itu ada jalan masuk tanah, di situ sudah tempatnya. Baik, jadi sangat mudah ya. Iya, sangat mudah. Media sosialnya ada Kak Cika? Iya, sementara saya punya media sosial. Oke, nanti sebentar baru kita spill ya nama media sosialnya. Baik, nah berarti kalau kita datang ke butik di Jalan Pendidikan itu lebih banyak lagi karya-karya butik Kak Cika ya? Segala macam ada di sana. Baik, kalau pembinaan tuh aktivitasnya adik-adik yang tadi disampaikan itu setiap minggu berapa kali? Kami setiap minggu itu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Oh, memang itu menjadi hari khusus ya? Senin, dari 2009 sampai sekarang. Senin, Rabu, dan Jumat. Iya. Kalau yang peternak itu di hari Senin. Di hari Senin. Iya. Baik. Peternak, rajut, semua sol sepatu, berkebun tuh semua di hari Senin untuk belajarnya. Baik. Jadi ini bagian dari UMKM yang mengajarkan adik-adik lokal kita untuk ekonomi mandiri ya. Iya. Kemandirian ekonomi, baik. Jadi semampu saya dengan suami saja deh. Bisa bantu, kita bantu. Iya ya. Iya. Dan bersyukur adik-adik yang masuk menjadi anggota atau bagian dari sanggar ini bisa menyesuaikan juga ya. Siap. Nah, kita kembali lagi ke prestasi dari generasi akhir zaman sanggarnya Kak Cika. Kalau saya tidak salah kan sempat ya diwawancara sama Pak Jokowi dulu ya. Oh iya benar. Itu ceritanya seperti apa bisa diwawancarai oleh Pak Jokowi saat itu? Iya, jadi adik kakak bergabung di salah satu organisasi yang sebelumnya namanya PMI, Papua Muda Inspiratif. Yang sekarang sudah diganti dengan PYCH, Papua Youth Creative Hub. Iya, PIX. Di situ saya dikunjungi oleh Deputi 4, Bapak Made. Saya termasuk di rundown acaranya, saya dikunjungi di butik gas. Pas beliau datang, beliau lihat, wah rajutannya bagus sekali Kak Cika, rumah produksinya di mana? Itu tahun berapa Kak Cika? Tahun 2002 kalau tidak, 2022. Baik. Jadi pas beliau datang, Bapak ini rumah produksinya di belakang. Pas ke belakang tuh anak-anak lagi latihan tarian di hari Senin. Ya sudah, tariannya berubah jadi penyambutan, langsung beliau, Bapak Made, Bapak Deputi 4, beliau tertarik dengan anak-anak ini.
Akhirnya beliau kasih kami sumbangan dan itu membuat kami motivasi. Setelah itu kegiatan dilakukan oleh PMI ini untuk panen raya jagung tidak jadi, dipindahkan ke bidang pendidikan. Dan kebetulan di organisasi ini saya di bagian pendidikan koordinator. Oke. Iya. Jadi dipindahkanlah ke Sanggar Gas. Oh. Kami latih selama 2 bulan. Tempat pelatihannya di Sanggar Iya. Gas ya. Akhirnya dipindahkan, jadi Vikon Presiden bukan di lahan jagung tapi di Sanggar Gas. Baik, jadi Presiden sudah pernah menyapa Bapak Jokowi langsung di Sanggar Gas melalui Vikon ya. Iya, Vikon. Perasaannya bagaimana saat itu? Perasaannya, ini mungkin mimpi. Karena pemerintah daerah saya tidak pernah perhatikan kita, saya dan suami di Sanggar Gas ini. Baik. Tetapi langsung bisa langsung bertatap muka lewat Vikon yang bawa Presiden itu sangat luar biasa. Dan sangat, saya rasa itu saya mimpi dan tidak mungkin. Baik. Iya, Artinya itu seperti kesempatan emas ya. Kesempatan emas, Dek. Belum pernah dari kabupaten atau provinsi datang atau lihat atau telepon, saya tidak pernah. Tapi ini langsung yang 01 negara itu sangat wow begitu bagi saya. Dan saya rasa ini tidak mungkin dan pasti batal Bapak Jokowi bicara ke tempat lain. Tapi puji Tuhan, Waktu itu saya orang pertama dari kami 6 orang yang Vikon sama Presiden, saya orang pertama yang bicara dengan Bapak Presiden. baik, setidaknya ini juga menjadi motivasi ya. Iya. Siapapun yang memberikan perhatian tetapi tidak menyurutkan semangat Iya. Kak Cika untuk mengelola sanggar ini dan juga membina adik-adik lokal kita agar semakin berkualitas ya. Karena mereka adalah aset-aset yang harus kita bina dan kita jaga Siap. untuk memberikan pembangunan ya Iya. ke depan untuk provinsi kita yang baru ini Papua Selatan. Iya. Luar biasa buat Kak Cika ya, ada jiwa pelayanannya ya. Semangat. Baik. Kemudian kemarin kan sempat ikut kegiatan AKI juga ya. Iya, Nah, sempat ikut seleksi. baik. Seleksi AKI. Nah, itu bisa diceritakan seperti apa seleksinya dan sampai saat ini atau kedepannya akan seperti apa menyangkut tentang karya-karya dari Sanggar Kak Cika ini. Ya, jadi kami ikut seleksi AKI dari Butik Gas ini dari 6.000 orang se-Indonesia dari 12 titik. Kebetulan kami Papua ini tuan rumahnya di Merauke, saya diikut sertakan. Saya ikut bagian fashion. Yang sebelumnya saya kria, noken-noken saya ikut fashion dan puji Tuhan dari beberapa orang kami 32 orang lolos untuk Papua dan saya masuk di dalamnya. Dan kami sudah 3 hari di hotel dikasih ilmu-ilmu. Jadi saya ini buat baju ini ilmunya dari mentor-mentor ini. Baik. Iya. Jadi nanti puncaknya itu di tanggal 9 sampai 11 Agustus di Merauke sini langsung dinilai oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno. Dan itu Kak Cika sendiri ini ya ikut menjadi peserta ya. Iya, persyaratannya itu banyak sekali deh. Harus ada surat izin, harus ada domisili, video-video saat kita membuat ini hasil karya. Ya seperti itu, email. Kan kita orang Papua kan tidak kenal seperti begitu deh. Baik. Tapi Tuhan dengan adanya ini pendampingan dari ini untuk kita, jadi harus ada surat izin seperti ini sudah mulai tahu, sudah bisa. Artinya masih ada waktu untuk mempersiapkan itu semuanya karena AKI ini juga salah satu wadah untuk memperkenalkan secara luas. Apalagi akan datang tamu-tamu kita dari luar Merauke ya untuk memperkenalkan produk-produk kita, memperkenalkan budaya kita, karya kita, kerajinan kita, mungkin seperti Kak Cika ya. Iya. Kak Cika, membangun sebuah sanggar, memberikan pembinaan perhatian seperti ini pasti ada kendala. Apa kendala yang paling sering dijumpai? Kendalanya begini deh, anak-anak yang datang ini mereka kadang juga tidak tinggal di rumah mereka. Jadi kendala saya sama suami itu kami ingin punya satu asrama yang dilengkapi dengan wadah dan fasilitas yang memadai. Sehingga anak-anak ini, karena begini kami tidak punya tempat TK Sanggar ini kami cuma punya 4 kamar, 2 untuk perempuan putri, 2 untuk putra. Jadi yang lainnya harus pulang ke rumah. Jadi apa yang kita sudah berikan kepada mereka tentang takut akan Tuhan, dalam perjalanan pulang mereka itu ketemu teman-teman lah yang di luar sana. Akhirnya mereka terjerumus lagi masuk ke dunia lama mereka. Jadi kami mau tuh pemerintah bantu kita menyiapkan satu asrama. Saya dengan suami siap tampung, tempatnya tidak usah cari. Di tempat ini tempatnya kami tinggal ini deh. Siap. Jadi yang menjadi kendala itu. Terus satu kendala yang kedua, anak-anak pembina yang mengajar ini mereka full time deh. Tapi mereka tidak digaji.
mereka sukarela. Kadang untuk makan minum mereka tuh kita sumbangan sukarela, sumbang-sumbang. Jadi di sanggar itu biasa kita sebut dengan eba mukai. Eba mukai itu sumbangan sukarela. Jadi kita mau pelayanan ke Kampung Nasem, ke Dahuda, ke Kaliki, ke tempat-tempat lain tuh kita sumbangan sukarela. Jadi kita mau pemerintah jangan kendaraan, tidak usah, tempat dulu. Biar anak-anak ini kami tampung, mereka punya mindset pola pikirnya itu sudah terbentuk dulu, baru mereka berkeluarga keluar. Berarti kalau memberikan pembinaan untuk adik-adik kita ini harus dimulai dari mana? Dari mindset. Iya, pola pikir mereka harus dirubah deh. Kemudian lingkungan. Iya, kalau kita tampung mereka di satu tempat, wadah dengan aturan-aturan yang tidak boleh begini, harus bangun jam 4 pagi, berdoa apa segala macam, itu kan kalau kita tampung mungkin 3-4 tahun kan dengan sendirinya sudah tertanam di sini. Di otak. Tapi karena tempat yang tidak memadai, mereka harus pulang ya, di jalan mereka ketemu teman-teman lama, mereka tidak pulang ke rumah, habiskan waktu di luar. Baik. Iya. Itu tantangan ya. Tantangannya itu. Berarti kalau setiap ketemu mereka kembali lagi, sepertinya seakan-akan mulai dari nol lagi karena mereka terrestart kembali ya. Nanti kita dengar, oh anak ini ada mabuk di sana, mama, ayah, anak ini lagi begini di sana. Ya kita mau bikin apa? Tapi kita rangkul mereka kembali lagi. Mau tidak mungkin tidak mau, ditelantarkan atau iya, dibiarkan ya. iya. Yang sebenarnya ini juga bukan tugas pribadi, tapi tugas negara ya Iya. untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Iya. Baik, Kak Cika melihat bahwa memang ini diperlukan ya, artinya perhatian lebih, tidak hanya memberikan mereka modal, tidak hanya memberikan mereka usaha begitu saja, tetapi juga mindset, dan dari mindset itu bisa mengubah sikap karakter mereka, pergaulan mereka bisa filter ini teman mereka, ini bukan teman mereka, mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, mungkin seperti itu ya Kak Cika ya. Siap. Kalau untuk pembinanya sendiri ini umur berapa saja yang masuk di sanggarnya Kak Cika? Yang pembina yang mengajarnya, yang menjadi pembina atau yang diajar? Semua yang jadi, dibina juga. Ya, di sanggar ini kami punya 4 kelas, Adik. Jadi kelas yang pertama itu kelas kids, itu kelas 1 SD atau 0 bulan ya, di 0 bulan sampai kelas itu yang bina SD. beda lagi. Yang pembina dari yang 12 orang. Baik. Ya. Terus ada lagi kelas berakar, kelas bertumbuh dan kelas berbuah. Kalau kelas berakar itu umur SMP. Terus kelas bertumbuh SMA, yang berbuah tuh yang sudah kuliah. Tapi yang sudah ikut dari ini kelas berakar, tidak bisa langsung kelas saya sudah SMA jadi mau masuk ini, tidak. Mereka harus ikut ke kelas berakar. Kelas berakar itu kita belajar tentang cerita-cerita dari kejadian sampai wahyu dalam Alkitab. Oke, baik. Jadi memang apapun yang Kak Cika ajarkan ini mereka adalah dari usia dini, Iya, usia sampai dini. mereka bertumbuh. Berarti sedikit menjaga mereka ya, agar tidak kemana-mana nih Tidak ya. kemana-mana. Dan akhirnya yang sudah jadi pembina, mereka rasa tidak cocok keluar. Baik. Lebih bagus di situ mengajar adik-adik. Seperti ya kalau di Muslim kan biasa bilang pesantren. Pesantren. Iya. Kami punya sanggar itu seperti pesantren. Baik, jadi memang ada pembinaan nilai rohaninya Iya, juga nilai ya. rohani. Itu juga sebagai dasar dari pembentuk karakter, mungkin kayak gitu yang Kak Cika melihat. Baik, nah Kak Cika, mungkin di luar sana juga banyak yang menyaksikan video ini di YouTube RRI Merauke ataupun juga mendengarnya di radio. Melalui upaya usaha suka duka yang Kak Cika lewati, pengalaman yang Kak Cika jumpai dengan beragam adik-adik kita dengan keterbatasan yang ada. Iya. Kak Cika pengen nyampain apa? Apa yang harus kita berikan di luar sana orang-orang yang lagi dengerin, atau apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus disupport dari mana-mana saja? Apa yang pengen Kak Cika sampaikan? Ya, jadi di sini pengalaman bersama anak-anak selama 15 mau menjelang 16 tahun ini, saya harapkan untuk mungkin yang lagi dengar dan lihat program ini, sebenarnya saya malu sih untuk bicara, karena saya sama suami ini sudah jalan ya apa adanya begitu. Tapi kalau memang mau sumbangkan ya donatur, bolehlah, saya siap, saya dengan suami dengan sukarela beramal lah, kita beramal sama orang lain. Karena kadang kita menerima berkat Tuhan itu mungkin seandainya begini ya Dek, saya punya uang 1 juta, saya ingin membeli sebuah HP, tapi Tuhan bilang tidak, 500-nya itu saya kasih buat adik Frankie, jadi Kak Cika tolong ya kasih adik Frankie. Kadang uang itu saya rasa saya punya, saya malas kasih, tapi kadang
Ada juga, iya benar ya, 500-nya adik Frankie punya. Jadi berkat yang Tuhan kasih ke kita masing-masing orang itu tidak semua untuk kita pribadi, tapi untuk kita berbagi kepada orang lain. Baik, menjadi jembatan berkat untuk orang lain ya. Iya, siap. Penyemangat apa yang Kak Cika bisa bagikan untuk mungkin di luar sana yang juga saat ini sedang merintis UMKM yang mungkin melihat obrolan ini terinspirasi, mereka sedang berjuang juga untuk merintis meskipun Kak Cika juga lagi berjuang tapi ada yang mungkin usahanya masih lebih kecil dan mereka juga sedang berjuang. Iya. Pelaku UMKM kita, terutama anak-anak UAP kita. Iya. Jadi saya mau bilang bahwa dalam kita setiap orang itu Tuhan taruh sesuatu yang luar biasa. Jadi saya bilang teman-teman, adik-adik, bapak ibu yang lagi mau mulai usaha, jangan berkecil hati, tetap setia dengan perkara-perkara kecil karena Tuhan akan setia lagi dengan perkara-perkara yang besar. Dan tetap setia dengan hal-hal yang benar karena hal-hal yang benar besar Tuhan akan kasih. Jadi mulai sekarang mari kita tetap setia dengan perkara-perkara yang ada. Bangkit anak muda Papua, kok bisa? Kok kosong? Baik, luar biasa penyemangat yang bisa dibagikan buat adik-adik kita yang mungkin sedang berjuang dalam hal UMKM ya. Oke, baik. Kak Cika, mungkin bisa di-spill nama Facebooknya apa? Siapa tahu ada yang pengen berinteraksi langsung di akhir obrolan kita nih, Kak Cika. Iya, siap. Ya, nama Facebook saya itu namanya Cika Domau. Baik. Jadi di situ saya pribadi maupun hasil UMKM saya sering posting di situ. Jadi Cika Domau. Cika Domau. Iya. Baik, tinggal. Kalau IG-nya itu Francisca Saveria Do. Oke, Francisca Saveria Do. Intinya cari atau paling mudah kalau di Facebook ketik aja Generasi Anak Bangsa Sanggar gitu ya. Mungkin akan keluar beberapa uploadan yang mungkin bisa membuat teman-teman terhubung dan terakses dengan Kak Cika, entahlah membeli produk atau menjadi donatur ya, memberi support ya. Iya, boleh. Baik. Ada pesan lagi yang ingin ditambahkan mungkin untuk siapa, harapan apa sebagai closing statement? Iya, jadi pesan saya untuk teman-teman kita semua tetap bangkit dan memulai segala sesuatu dari pagi hari. Jangan kesiangan. Kita dari pagi hari sudah mulai dan pagi hari mengucap syukur dan di saat malam hari kita mau evaluasi baik pribadi kita kepada Tuhan, itu saja. Baik, terima kasih Kak Cika untuk waktunya, obrolannya sampai sudah membawa produk-produknya ke studio podcast kita, mengubah, menyulap studio menjadi butik mini ya. Oke, baik. Dan sukses buat Kak Cika, selalu semangat untuk pelayanan yang ada, menjadi berkat, menjadi penyemangat buat adik-adik kita dan juga buat pelaku UMKM lainnya. Dan apa yang menjadi impian Kak Cika semoga dalam waktu dekat atau lama akan terwujud ya. Amin. Akan menjadi sebuah sanggar atau butik yang besar. Oke, baik teman Pro 2, sampai di sini ya obrolan saya bersama Kak Cika Francisca Kayame, owner dan juga pengrajin dari Generasi Anak Bangsa butik dengan segudang cerita, motivasi, pengalaman ya yang sudah dibagikan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman Pro 2, anak muda di luar sana untuk selalu berkarya. Kak Cika 16 tahun masih eksis menjalankan UMKM-nya. Dan masih banyak tantangan juga ya, suka duka. Termasuk kalian juga di luar sana yang sedang memulai UMKM-nya, jangan patah semangat. Waktu itu bagian dari proses menuju kesuksesan. Kalau kalian mau selalu berjuang tiada henti. Oke, terima kasih Kak Cika. Dan sampai di sini dulu untuk Manemna Show, bercerita di sini bersama generasi akhir zaman dari studio podcast RRI Merauke. Kita akan menyapa teman Pro 2 semuanya di Manemna edisi selanjutnya. Saya Kakak Frankie Wahel, mewakili teman-teman kerabat kerja, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Manemna Show Pro 2 RRI Merauke. Sampai jumpa. Terima kasih, kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show, bercerita di sini.